lingkup gerak sendi pada elevation scapular. Dan dalam posisi anatomis, tangan berada di samping dan kaki menghadap ke depan. Menggerakkan bahu ke atas dengan mengamati angulus inferior scapulanya, yaitu bagian bawah ini pada posisi awal dan posisi akhirnya. Coba gerakkan ke atas. Aku jatuh cinta sama kamu. Tadi yang awalnya di sini sampai dengan ini. Didapat hasil 4 cm. Selamat sore, Dek. Sore, Bu. Perkenalkan, saya Augustina Sekardunianita sebagai terapis okupasi di rumah sakit ini. Saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi kepada Anda, yaitu pada pemeriksaan lingkup gerak sendi di regio bahu, regio shoulder. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui berapa lingkup, apakah normal, apakah terbatas lingkup gerak sendi ada dalam melakukan scapular depression. Posisi awal dari pasien atau probandus adalah menghadap seperti ini. Posisi awal pasien atau probandus adalah duduk seperti ini, tegak dan rileks. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, active range of motion. Saya akan menginstruksikan kepada probandus atau pasien agar menurunkan dari bahunya ke bawah. Tolong kepada pasien atau probandus agar menurunkan bahunya ke bawah seperti yang saya contohkan seperti ini. Coba untuk dilakukan. Oke, terima kasih. Hasil dari pemeriksaan lingkup gerak sendi scapular depression yang dilakukan oleh pasien atau probandus ini adalah bernilai normal, dikarenakan ada ini dapat melakukan scapular depression dengan baik. Tidak ada gerakan yang terbatas. Selanjutnya, dalam pemeriksaan LGS pada regio shoulder, tujuan pemeriksaan yang kedua tetap sama, yaitu untuk mengetahui lingkup gerak sendi dalam melakukan scapular depression. Posisi yang kedua ini adalah posisi untuk pemeriksaan passive range of motion. Pasien berbaring miring seperti ini, kepala ditumpu bantal, lalu hipnya fleksi, keninya fleksi. Lalu saya akan menggerakkan skapula dari pasien atau probandus ini. Posisinya adalah seperti ini, tangan terapi seperti ini, tangan probandus seperti ini. Lalu saya akan menggerakkan dari tulang skapula ini ke bawah, sesuai pergerakannya itu LGS untuk scapular depression. Baik, sudah selesai. Hasilnya adalah normal karena saya dapat menggerakkan skapula dengan rom penuh. Lalu end feel yang saya rasakan adalah firm atau kuat. Selanjutnya pemeriksaan passive range of motion abduksi skapula. Pasien diminta untuk menghadap ke belakang, lalu tangan terapis dapat membantu dengan memegang bahu dan palpasi di daerah di sekitar skapula. Diminta untuk memajukan ke depan sampai batas maksimal. Lagi. Sudah. Jika berhasil dilakukan, maka hasilnya normal. Selanjutnya pemeriksaan abduksi skapular active range of motion. Pasien diminta untuk menghadap ke terapis, lalu terapis palpasi di skapula dan bahu untuk membantu abduksi.
Jika berhasil dilakukan tanpa rasa sakit, maka hasilnya normal. Saya akan melakukan pemeriksaan scapular adduction. Di sini posisi pasien duduk tegak, posisi anatomis. Pasien menggerakkan scapula secara horizontal menuju kolom vertebra, dan di sini posisi siku pasien fleksi 90 derajat. Di sini posisi terapis menyentuh batas ketiak dan sudut inferior scapula menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Tangan lain terapis ditempatkan di bahu untuk membantu adduksi. Gerakan pada area skapula yaitu dengan gerakan rotasi medial skapula atau downward. Posisi pasien duduk tegak, tangan diletakkan di dekat pantat. Kemudian akan ada gerakan skapula. Skapula bergerak ke arah medial. Lateral rotation. Apakah adik bersedia? Iya. Tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada keterbatasan pada sendi adik. Semoga adik bersedia ya. Ya. Pada pemeriksaan lateral rotation ini pasien dianjurkan untuk duduk. Selanjutnya pasien diminta untuk mengangkat tangannya seperti meraih. Nah, di sini kita melihat pergerakan pada skapulanya menuju ke arah lateral. Selamat pagi. Saya Maulidah Rahma Aurazi dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi dan pemeriksaan kekuatan otot. Baik, yang pertama yaitu pemeriksaan shoulder elevation traction. Yang pertama yaitu pemeriksaan lingkup gerak sendi shoulder elevation tract flexion. Yang pertama pada posisi pasien duduk terlentang dan dilakukan lengan ke tengah dan tangan terapis berada di humerus distal. Terapis menggunakan ke arah humerus ke atas dan mengangkat bahu ke arah flexion. Kemudian diukur dengan goniometer. Goniometer diletakkan di aksis ke arah kepala humerus dan digerakkan ke anterior dan hingga batas gerakannya. Hasilnya yaitu 180 derajat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan RGS yaitu shoulder extension. Di sini pasien diminta untuk duduk dengan lengan diletakkan di samping. Kemudian saya akan menaruh sumbu atau aksis gonio tepat di humerus. Dengan lengan stasioner sejajar dengan lateral, kemudian lengan gerak sejajar dengan longitudinal lateral humerus. Kemudian di sini saya akan menstabilkan humerus pasien dan saya akan menarik tangan pasien ke belakang seperti ini. Sampai batas geraknya. Didapatkan ukurannya yaitu 40 derajat. Kemudian pemeriksaan yang kedua itu pada posisi tidur. Pasien tidur dengan posisi tengkurap, kemudian tangan berada di samping dan saya akan menaruh sumbu gonio tepat di humerus. Kemudian saya akan menstabilkan humerusnya.
napasnya ke atas dengan memegang lengan gerak dari gonium. Didapatkan ukurannya 50 derajat. Selamat sore, perkenalkan nama saya Zalfa Fakuti Widiarso. Di sini saya akan memandu untuk melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi dan kekuatan otot. Lingkup gerak sendi yang akan kita periksa yang pertama adalah shoulder elevation through abduction. Pertama yaitu gerakan elevasi bahu melalui fleksi. Di sini pasien diminta untuk berbaring dalam posisi anatomi, lalu kakinya ditekuk. Untuk tangan pasien lurus menghadap ke arah medial. Pasien diminta untuk menggerakkan lengannya ke arah atas dan fleksi. Lalu untuk tangan terapis, menstabilkan daerah torak pasien. Seperti ini. Biasanya akan didapat 180 derajat. Ini pengukurannya kita menggunakan goniometer. Goniometer diletakkan di tengah lateral kepala dan bahu, yaitu letaknya di 2,5 cm di bawah acromion process. Kita gerakkan tangan pasien ke fleksi sana. Di sini didapatkan hasil 180 derajat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan horizontal, adduksi, dan abduksi shoulder. Untuk posisi awal, pasien duduk tegak, bahu diangkat, serta melakukan fleksi elbow sebesar 90 derajat dan tangan berada di posisi mid position. Terapis melakukan stabilisasi di daerah skapula dan trunk, serta memegang distal humerus sebagai support. Terapis menggerakkan ke depan sebagai gerakan adduksi dan ke belakang sebagai gerakan abduksi. Cukup. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi dengan gerakan horizontal, adduksi, dan abduksi shoulder. Untuk posisi awalnya, pasien berada di posisi anatomis, bahu diangkat, dan melakukan fleksi elbow 90 derajat, serta tangan berada di posisi mid position. Goniometer diletakkan di atas acromion process. Untuk stationary arm-nya sejajar dengan trunk, dan movable arm-nya sejajar dengan humerus. Cukup. Dari hasil gerak adduksi ini, hasil yang diperoleh adalah 130 derajat. Dan untuk abduksi diarahkan ke belakang. Dan hasil yang diperoleh adalah 50 derajat. Cukup. Saya akan mulai melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi internal rotasi ya Pak. Yang pertama saya akan melakukan anvil frame pada bahu Bapak. Pertama-tama dijauhkan 90 derajat ya Pak bahunya, kemudian sikunya ditekuk 90 derajat. Kemudian saya akan mendorong tangan Bapak ke belakang. Baik, sendi yang bekerja adalah glenohumeral joint ya Pak, di sebelah sini. Kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan menggunakan goniometer. Goniometer akan saya letakkan di sini ya Pak, di tonjolan siku ini, namanya olecranon process. Kemudian saya akan mulai menggerakkan lengan Bapak ke belakang. Baik Bapak, pada pemeriksaan lingkup gerak sendi internal rotasi ini, Bapak mendapatkan nilai 50 derajat ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan eksternal rotasi bahu ya Pak.
Pertama-tama saya akan menjauhkan bahu Bapak atau mengoposisikan 90 derajat, kemudian menepuk tangan Bapak ke atas 90 derajat ya Pak. Kemudian saya akan mulai melakukan pemeriksaan and feel frame ya Pak. Saya akan mendorong tangan Bapak ke belakang. Oke, baik. Sudah terasa and feel-nya. Yang 9 bergerak pada eksternal rotasi bahu ini adalah glenohumeral joint. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan goniometer ya Pak. Baik, saya akan meletakkan goniometer di sini dan mendorong tangan Bapak ke belakang hingga batas full. Sejajar dengan ini ya Pak. Kemudian hasil yang didapat dari eksternal rotasi bahu Bapak adalah 90 derajat ya Pak.